Oke, halo semuanya. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang etika dan hukum informasi. Pertama kita bicara konsep etika informasi, di mana etika informasi adalah kumpulan aturan dan prinsip moral yang mengatur bagaimana informasi harus diperlakukan, diakses, digunakan, dan didistribusikan. Ini menyakup pilihan moral dan etis yang harus dibuat oleh individu, kelompok, dan masyarakat tentang informasi. Informasi pribadi atau rahasia hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang dan tidak boleh diubah atau dimanipulasi secara tidak sah. Ini mencakup menghindari hal seperti melakukan kesalahan seperti penipuan dan pemalsuan. Ketika diperlukan, data harus tersedia tapi juga harus dilindungi dari kehilangan atau gangguan. Peraturan dan hukum yang berlaku hanya dipatuhi saat menggunakan informasi. Ada hak cipta, privasi, dan perlindungan data di dalamnya. Organisasi harus memberitahu pengguna tentang cara mereka mengumpulkan, mengolah, dan menggunakan data. Sangat penting untuk menghormati privasi individu dan pengumpulan data pribadi harus dibatasi dan dikomunikasikan dengan jelas kepada pihak yang relevan. Semua orang dan organisasi harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka yang berkaitan dengan informasi. Keamanan dan etika informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam penggunaan, pengelolaan, dan berbagi informasi di dunia digital yang semakin kompleks. Keberhasilan organisasi dan perlindungan hak individu bergantung pada praktik keamanan dan etika informasi yang baik. Berikutnya kita bicara etika komunikasi digital. Etika komunikasi digital mengacu pada seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi, dan bersikap secara online. Di era digital, komunikasi terjadi mulai berbagai platform dan media, dan untuk memastikan interaksi yang berkualitas tinggi sambil menghormati hak dan privasi individu diperlukan standar etika. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat berbicara tentang cara berkomunikasi secara digital. Jangan meretas, mendapatkan akses atau berbagi data pribadi orang lain tanpa izin mereka. Sangat penting untuk melindungi data pribadi Anda dan selalu mempertimbangkan perasaan Anda jika informasi Anda diungkapkan. Berbicara dengan jujur dan terbuka saat Anda berinteraksi secara online. Hindari penipuan, pemalsuan identitas, atau penyebaran informasi yang tidak benar. Ini juga berlaku untuk ulasan layanan dan produk. Jangan gunakan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin pemiliknya. Jika Anda menggunakan konten orang lain, jangan lupa untuk meminta izin mereka. Dampak sosial dari konten yang Anda bagikan atau diskusikan harus dipertimbangkan. Hindari melakukan perundungan online, pelecehan atau berbicara kasar. Dalam berkomunikasi, gunakan bahasa yang sopan dan hormat. Pertimbangkan efek jangka panjang dari sesuatu sebelum mengunggahnya. Internet memiliki memori yang abadi. Selalu lindungi anak-anak yang berkomunikasi melalui internet. Jangan biarkan mereka berinteraksi tanpa pengawasan dengan orang lain atau dengan orang asing atau konten berbahaya. Perhatikan peraturan yang berlaku saat Anda berkomunikasi secara online, termasuk peraturan tentang privasi dan perlindungan data. Jangan berbagi kata sandi dengan orang lain untuk melindungi akun Anda. Hindari pertukaran data pribadi yang dapat membahayakan keamanan Anda. Ingatlah bahwa apa yang Anda tulis atau bagikan dapat mempengaruhi orang lain secara emosional. Pertimbangkan dampaknya pada kesejahteraan individu. Sebagaimana pengguna informasi, Anda harus selalu memastikan bahwa informasi yang Anda terima benar sebelum menyebarkannya. Hindari menyebarkan berita palsu atau informasi yang tidak valid. Etika komunikasi digital memerlukan tanggung jawab, tetapi juga harus menghormati kebebasan berbicara dan pendapat. Anda dapat mengkritik dan menyuarakan pendapat Anda, tetapi lakukanlah dengan sopan dan tidak merendahkan. Jangan berbagi informasi pribadi terlalu banyak di internet, terutama jika itu dapat digunakan oleh orang jahat untuk tujuan jahat. Etika dalam komunikasi digital berarti memastikan bahwa kita berkomunikasi secara bertanggung jawab, penuh hormat, dan beretika dalam lingkungan digital yang semakin terhubung. Hal ini penting untuk membangun komunitas online yang sehat, aman, dan positif. Hukum informasi terdiri dari adanya hak cipta, privasi, perlindungan data, keamanan cyber, dan hukum komunikasi adalah bidang hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan pelindungan hukum yang terkait dengan informasi. Berikut ini ada beberapa konsep utama tentang hukum informasi. Ada hak cipta, yaitu yang melindungi pemilik karya kreatif seperti buku, musik, gambar, dan perangkat lunak dari penggunaan tanpa izin, reproduksi, distribusi, atau modifikasi. Ada juga hak paten yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menciptakan, menjual, atau menggunakan penemuan teknologi tertentu. Ada juga tentang perlindungan data dan privasi, di mana Undang-Undang Perlindungan Data dan Privasi mengatur bagaimana data pribadi individu dikumpulkan,
disimpan, diproses, dan dibagikan. Hal ini mencakup undang-undang seperti Peraturan Perlindungan Data Umum di Uni Eropa dan Undang Perlindungan Data di berbagai negara. Hukum komunikasi Hukum kepemilikan intelektual yang mencakup seperti hak cipta, paten, merek dagang lainnya berkaitan dengan karya intelektual dan inovasi teknologi, hukum komunikasi, berbagai aspek komunikasi digital diatur oleh hukum komunikasi seperti hukum media sosial, hak citra, dan tanggung jawab platform penyedia konten. Hukum keamanan cyber yaitu hacking, serangan malware, dan penguasaan adalah contoh hukum keamanan cyber yang berkaitan dengan tindakan ilegal dan serangan terhadap sistem komputer dan jaringan. Adanya hukum e-commerce yaitu perdagangan elektronik diatur oleh hukum e-commerce yang mencakup kontrak online, hak konsumen, pembayaran online, dan perlindungan konsumen. Ada juga tentang hukum internet dan kebebasan berbicara, di mana ini mencakup peraturan tentang kebebasan berbicara, hak pers, dan kewajiban dalam menyebarkan informasi internet serta masalah netralitas internet. Hukum perlindungan konsumen melindungi konsumen dalam berbagai hal seperti ketika mereka membeli sesuatu secara online dan terhadap praktik bisnis yang tidak etis. Hukum komunikasi yang mengatur penyedia layanan komunikasi dan mencakup hak konsumen untuk pelayanan telepon dan internet. Hukum menggunakan media yang berkaitan dengan peraturan yang mengatur kepemilikan operasi media termasuk pers dan penyiaran. Dalam era digital yang semakin kompleks ini, hukum informasi sangat penting untuk melindungi hak dan privasi individu, mendorong inovasi, dan mengatur komunikasi. Hukum informasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lain di seluruh dunia, dan ini menjadi masalah yang harus diatasi oleh perusahaan, pengguna individu, dan entitas yang beroperasi di luar negeri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Demikianlah penjelasannya. Terima kasih.